Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Baik anak soleh, ya, alhamdulillah kita sudah memasuki tema 5 bagian akhir dari pembelajaran kita, yang menandakan bahwa semester 1 sudah berakhir semua pelajaran tematik. Dengan demikian berarti kita hanya fokus untuk mengerjakan tugas bagi yang belum mengumpulkan tugas, dan fokus untuk persiapan ulangan akhir semester. Alhamdulillah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah bahasa Indonesia. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah Ananda sekalian menyimak pelajaran dari Ustadz melalui via online, maka Ananda sekalian dapat mengisi formulir pendaftaran atau dapat membuat formulir pendaftaran dengan baik. Oke? Kita mulai saja pelajaran kita. Insya Allah kita akan 5-7 menit saja pelajaran kita. Formulir, kita sudah pelajari sebelumnya dalam materi daftar riwayat hidup. Apa itu formulir? Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Ingat, lembar atau surat yang harus diisi. Itu formulir. Jenis formulir ada formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, slip tabungan, dan banyak lainnya. Oke? Kali ini kita akan fokus untuk membuat formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran adalah suatu keterangan berisi jati diri dan kualifikasi pendaftar kepada perusahaan, organisasi, atau instansi. Apalagi? Suatu keterangan jati diri dan kualifikasi pendaftar kepada perusahaan, organisasi, atau instansi. Biasanya formulir pendaftaran digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri pada suatu organisasi, instansi, atau perusahaan. Apa saja hal-hal penting yang tercantum dalam formulir pendaftaran? Yaitu yang pertama pasti nama, yang kedua tempat tanggal lahir, umur, kemudian agamanya, alamat, riwayat pendidikan dari SD sampai kemudian terakhir, keahlian atau kegemaran, kira-kira apa keahlianmu atau kegemaran di bidang apa saja, kemudian alasan kamu masuk mendaftar, dan terakhir nama dan tanda tangan pendaftar. Alasan masuk, jadi ada alasan masuk pendaftar. Misalnya saya ingin masuk di klub pada perpustakaan daerah misalnya. Kita mengisi formulir, ada di dalamnya alasan masuk. Saya mohon didaftarkan sebagai anggota perpustakaan karena saya gemar membaca. Nah, ternyata selain hal tersebut dapat pula kamu cantumkan hal lain yang menurutmu perlu. Misalnya daftar prestasi, data keluarga, hobi, dan moto hidup. Ini modelnya dia seperti daftar riwayat hidup yang kemarin, tapi yang sekarang lebih kompleks. Oke, kita mulai. Bagaimanakah contoh formulir pendaftaran? Wah, cuma begini. Berarti sedikit Ustaz. Ya, sedikit. Kartu pendaftaran anggota perpustakaan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, tulis namanya di sini. Tempat tanggal lahir tulisnya di sini. Asal sekolah, silakan diisi. Alamat rumah, agama, nomor telepon. Ini namanya kartu pendaftar anggota perpustakaan. Wah, di bawahnya ini ada alasan. Mohon agar dicatat sebagai anggota perpustakaan sebab saya sangat cinta buku. Untuk selanjutnya saya akan patuh dan taat pada aturan dari perpustakaan. Kendari. Tanggal berapa November? 23 November. Yang mendaftar, misalnya Abian. Kemudian tanda tangan. Begitu. Oke? Gampang kan?
Ustadz ulangi lagi. Kartu pendaftar anggota, contoh formulir pendaftaran. Di atasnya ada tulisan KOP. Apa KOP? Maksudnya KOP itu berisi tentang kepala yang berisi tentang kegiatan apa yang harus kalian masuk. Nah, jadi di atas ini kita usah tulis kartu pendaftaran anggota perpustakaan. Yang bertanda tangan di bawah ini nama. Tulis nama kalian, tempat tanggal lahir, asal sekolah, alamat rumah, agama, nomor telepon. Serta di bawahnya dicatat, mohon agar dicatat sebagai anggota perpustakaan sebab saya sangat cinta buku. Itu berarti alasan mengapa dia harus masuk ke menjadi anggota perpustakaan. Oke? Kemudian di bawah tulis Kendari berapa November yang mendaftar. Di sini ada nama. Tulis namanya kalian anak soleh di bawah sini. Di atasnya nama baru tanda tangan. Oke? Saya belum tahu tanda tangan Ustadz. Astagfirullah. Anak soleh, kalian sudah kelas 6, sudah harus menentukan tanda tangan kalian sendiri. Dan pengisian ijazah ada sidik jari, sidik jari. Sidik jari plus dengan tanda tangan kalian. Ingat itu anak soleh. Mulai dari sekarang sudah harus membuat tanda tangan sendiri. Oke? Selanjutnya tugas. Tugasnya ada 2 nomor. Yang pertama, isilah formulir di atas berdasarkan data yang sebenar-benarnya. Isilah formulir di atas berdasarkan data yang sebenar-benarnya. Jadi data yang ini anak soleh, silakan kalian isi. Oke? Nomor 1 isi nih. Catat kembali dan kemudian isi. Yang nomor 2, buatlah formulir pendaftaran sebagai anggota pramuka. Buat seperti ini. Buat seperti kartu pendaftar anggota perpustakaan, tapi diganti kopnya menjadi kartu pendaftaran anggota pramuka. Seperti itu. Tulis nama, kemudian di bawahnya berisi alasan masuk di pramuka. Oke? Di bawahnya lagi sebagai penutup ada nama dan tanda tangan. Oke, anak soleh? Demikianlah yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya kita akan mengulang-ulang materi saja berisi ringkasan pelajaran dari tema 1 sampai dengan tema kelima. Karena materi kita semuanya telah usai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.